Belakangan ini, mobil dan motor listrik semakin sering terlihat berseliweran di jalan. Kalau 2 tahun yang lalu mungkin kita masih jarang lihat ya. Tapi saat ini sepertinya tetangga-tetangga kita, kiri kanan, depan belakang, mungkin satu persatu sudah mulai punya, apakah itu mobil listrik ataupun motor listrik. Merek-merek yang baru pun terus bermunculan. Bahkan banyak merek-merek yang sama sekali belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, bahkan pada Juni 2026, hampir 1 dari 3 mobil yang dikirim produsen atau distributor ke dealer sudah menggunakan teknologi elektrifikasi atau listrik. Jadi, buat kamu-kamu nih yang belum punya kendaraan listrik, apakah mobil atau motor, pertanyaannya, apakah sekarang sudah waktunya beli, buy, atau sebaiknya tunggu dulu, wait, atau justru selamat tinggal, bye? Faktanya nih, sekitar tahun 1900-an, kendaraan yang ada di Amerika Utara pada masa itu terbagi menjadi 3 kubu. Sekitar 40% menggunakan tenaga uap, 38% menggunakan listrik, dan mobil bensin tuh hanya sekitar 22%. Jadi saat itu jumlah mobil listrik justru lebih banyak daripada mobil bensin. Mobil listrik disukai karena senyap, tidak mengeluarkan asap di jalanan, dan mudah digunakan. Pengemudinya juga tidak perlu memutar engkol mesin secara manual, yang saat itu cukup merepotkan dan bahkan bisa mencederai tangan. Tapi akhirnya mobil bensin menang, karena penemuan minyak dalam jumlah besar membuat harga bensin itu semakin murah. Ford kemudian memproduksi mobil secara massal, sehingga harga mobil bensin pun semakin terjangkau oleh masyarakat. Jaringan SPBU pun semakin banyak, dan teknologi membuat mobil bensin ini semakin canggih dan praktis. Kombinasi dari harga bensin murah, mobilnya murah, lalu ekosistemnya berkembang, nah inilah yang membuat mobil bensin itu menang terhadap mobil listrik kala itu ya. Jadi pelajarannya, teknologi yang menang itu bukan selalu teknologi yang paling canggih. Kadang yang menang adalah teknologi yang paling murah dan yang paling mudah dipakai. Nah, lebih dari 100 tahun kemudian, pertandingan itu dimulai lagi. Salah satunya dipicu oleh harga minyak dunia yang semakin melambung mahal. Dan kali ini comeback kendaraan listrik sudah sangat terlihat di Indonesia. Sepanjang semester 1 2026, ya artinya Januari sampai Juni, wholesale kendaraan elektrifikasi di Indonesia mencapai sekitar 117.000 unit. Rinciannya 69.000 mobil listrik murni ya, 42.000 itu hybrid, dan 5.000 itu plug-in hybrid. Totalnya sudah mencapai sekitar 26,8% dari keseluruhan wholesale mobil nasional. Khusus pada Juni, porsinya bahkan mendekati 30%. Perlu digarisbawahi, ini adalah data wholesale ya. Artinya data pengiriman dari si produsen atau distributor kepada dealer. Bukan berarti ini adalah data retail atau data yang sudah dibeli oleh konsumen. Tapi tetap saja sih angkanya menunjukkan sesuatu yang penting ya. Jadi comeback kendaraan listrik itu bukan lagi sekedar ramalan. Hampir sepertiga kendaraan yang ada di dealer saat ini, ya, di dealer mobil nih, itu adalah mobil listrik. Sepertiga loh ya. Bahkan nih beberapa dealer ya, yang tadinya menjual mobil bensin di bawah ya bendera merek Jepang, mereka kemudian mulai beralih menjual mobil listrik Cina secara full. Nah, udah pada tahu dong bahwa Indonesia adalah negara dengan tambang dan cadangan nikel terbesar di dunia. Soalnya, waktu awal-awal munculnya mobil listrik di era modern ini, nikel itu sangat dibutuhkan untuk baterai mobil listrik. Maka waktu itu ramai sekali kan berita mengenai hilirisasi nikel. Nah, namun ironisnya nih, berdasarkan data Gaikindo yang dikutip oleh Indonesia Battery Corporation, dari sekitar 103.000 mobil listrik yang terjual sepanjang tahun 2025 kemarin, hanya sekitar 4% yang menggunakan baterai berbasis nikel ya, atau istilahnya NMC. Sisanya ini ada 96% menggunakan baterai LFP, lithium ferrophosphate. Jenis baterai ini malah tidak menggunakan nikel sama sekali.
Nah, mengapa LFP laku? Karena baterainya relatif lebih murah, sehingga harga mobil yang dijual pun bisa lebih murah ya otomatis. Dia juga tidak cepat panas, tidak seperti yang baterai nikel. Nah, adopsi LFP oleh mobil listrik Cina itu juga mempercepat penggunaannya ke seluruh dunia. Nah, ini bukan berarti nikel tidak lagi dibutuhkan ya. Baterai NMC atau yang nikel tadi masih memiliki keunggulan, terutama untuk mobil-mobil yang premium, yang membutuhkan jarak tempuh yang lebih panjang. Nah, bagaimana tren kendaraan listrik di Indonesia nih? Pada semester 1 2026, produksi mobil listrik murni naik sekitar 80% ya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tetapi sebaliknya nih, motor listrik berdasarkan data SRUT Kemenhub atau Sertifikat Registrasi Uji Tipe justru turun dari 7.000 pada 2024 menjadi sekitar 55.000 pada 2025 atau berkurang 28%. Ini banyak yang bilang ya bahwa sepanjang 2025 kemarin tuh pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan subsidi pembelian motor listrik baru ya. Tidak kayak 2024 lalu. Ya, karena anggarannya dialihkan untuk program prioritas lain ya. Saya nggak tahu persis sih program apa, tapi kalau kalian tahu mungkin boleh dong spill di kolom komentar. Nah, kan pembeli motor biasanya jauh lebih sensitif ya terhadap harga awal, uang muka, dan cicilan bulanan ya. Dan kebanyakan mereka adalah kelas menengah. Pas subsidi cabut, ya maka otomatis pembeli juga turun ya. Apalagi untuk bensin kan Pertalite tidak naik ya, tetap disubsidi. Kecuali kalau Pertalite itu dicabut subsidinya, mungkin orang-orang bakal membeli motor listrik. Ya motor listrik bakal jadi primadona. Oleh karena itu, meskipun mobil dan motornya sama-sama menggunakan listrik, tapi konsumennya ini jelas berbeda ya. Dompetnya aja berbeda. Berdasarkan proyeksi Kementerian ESDM yang kami kutip dari tirto.id, pada tahun 2030 nanti, jumlah mobil listrik di Indonesia diperkirakan mencapai 2,2 juta unit. Sementara motor listrik diproyeksikan mencapai sekitar 13,5 juta unit. Angkanya mungkin memang terlihat agak besar ya. Tapi sebagai pembanding nih, berdasarkan data BPS ya, jumlah rumah tangga di Indonesia pada tahun 2022 nih sekitar 70,6 juta rumah tangga. Nah, mungkin di tahun 2030 nanti akan menjadi 77 juta. Kalau dibandingkan tahun 2030 nanti itu sebenarnya baru 3% rumah tangga yang memiliki mobil listrik. Sedangkan untuk motornya baru sekitar 19% ya, atau 1/5-nya yang memiliki motor listrik. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Energi Internasional, pada 2025 1 dari 4 mobil baru yang terjual di dunia itu sudah menggunakan tenaga listrik. Tapi dari seluruh mobil yang beredar, porsinya itu baru sekitar 5%. Jadi meskipun kendaraan listrik akan terus bertambah ya, tapi di masa depan itu tidak akan tiba-tiba ada di setiap garasi pada waktu yang sama. Jadi buat kamu-kamu nih yang mungkin belum punya kendaraan listrik ya, tenang aja. Bukan berarti kamu nanti akan tertinggal dengan teman-teman atau tetangga-tetangga kamu. Tahun 2030 nanti mobil beban bakar BBM itu masih akan mendominasi. Tapi lain lagi ceritanya kalau tiba-tiba harga minyak melambung sangat tinggi, drastis. Lalu kendaraan listrik itu baik mobil ataupun motor harganya tiba-tiba menjadi sangat murah ya, misalnya ada subsidi. Dan ekosistemnya seperti stasiun pengisian listrik berkembang dengan pesat. Ingatkan tadi yang saya ceritakan di awal, bagaimana caranya kendaraan bensin ya waktu itu tuh bisa menang terhadap kendaraan listrik ya. 100 tahun yang lalu kendaraan listrik bisa saja menang dengan cara yang sama, meskipun saya menduganya butuh waktu. Jadi kesimpulannya gimana nih? Beli, tunggu, atau buy? Beli jika mobilitas harian kamu cukup tinggi, modelnya sesuai dengan kebutuhan kamu, dan kamu concern terhadap lingkungan, jaringan servisnya jelas, atau kamu ingin menghemat pengeluaran BBM. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tirto.id bersama Jakpat pada pertengahan Juli 2026, 72% masyarakat yang tertarik membeli kendaraan listrik beralasan karena ingin mengurangi konsumsi BBM. Alasan berikutnya yaitu karena ramah lingkungan. Ini dipilih oleh 64%.
Lalu alasan berikutnya lagi adalah hemat biaya operasional. Kemudian ada teknologi lebih modern, pajak lebih murah, dan berbagai alasan lainnya. Tapi harus hati-hati juga nih. Dari sisi konsumsi energi mungkin memang kendaraan listrik bisa jauh lebih murah. Tapi kalian juga harus menghitung dan memperhatikan nih berbagai hal ya, terutama harga belinya, bunga cicilannya kalau beli pakai kredit, biaya asuransinya, biaya pemasangan charger di rumah ya, untuk kalian yang misalnya nggak mau repot, dan biaya-biaya lainnya. Karena jangan-jangan biaya kendaraan listrik itu murah untuk dipakai, tapi bukan untuk dimiliki. Jadi perlu hati-hati di sini. Dalam survei calon pembeli kendaraan listrik yang dipublikasikan oleh PwC pada November 2025, harga memang menjadi kriteria utama bagi 69% responden ketika akan membeli mobil listrik baru. Disusul kemudian oleh alasan keselamatan dan alasan reputasi merek. Lalu, selain buy, kamu bisa pilih wait atau tunggu jika masih khawatir terhadap berbagai hal lain, seperti harga jual kembali, layanan purna jual, performanya, dan lain-lain. Dari survei yang dilakukan Tirto.id bersama Jakpat, terungkap bahwa alasan terbesar konsumen ragu membeli kendaraan listrik adalah kekhawatiran soal baterainya, misalnya umurnya, biaya penggantian, dan keamanan. Lalu alasan kedua adalah kekhawatiran soal penggunaan sehari-hari, seperti jarak tempuhnya, untuk perjalanan jauh, dan waktu pengisian baterainya. Alasan ketiga adalah mengenai layanan purna jual yang belum memadai, termasuk servisnya, bengkelnya, suku cadang, dan nilai jual kembali yang belum jelas. Nah, untuk kamu yang masih khawatir nih, yang masih tunggu-tunggu gitu ya, bisa kok melihat langsung ke berbagai pameran ya, dan bisa langsung tanya-tanya aja di sana atau mencobanya. Bahkan di pameran Gias 2026, kita bisa test drive mobil listrik di lintasan yang ada genangan airnya. Dan kamu boleh saja sih memilih untuk sama sekali tidak beli jika kendaraan yang sekarang itu masih memadai ya. Mobilitas kamu tidak terlalu tinggi. Dan terakhir ini, kamu boleh saja memilih untuk sama sekali tidak beli jika kendaraan yang sekarang itu masih memadai, atau mobilitas kamu tidak terlalu tinggi. Atau nih kamu baru beli mobil berbahan bakar BBM. Atau pembelian baru justru akan membebani keuangan kamu. Karena kendaraan listrik itu sebaiknya dibeli ketika benar-benar akan menyelesaikan masalah kamu, bukan hanya karena takut ketinggalan tren. Jangan sampai malah menambah masalah baru. Jadi nih, kalau kamu harus memilih, kamu pilih mana? Beli, tunggu dulu, atau buy? Ayo, silakan kamu tulis di kolom komentar. Oke, itu adalah bahasan kita kali ini. Saya Aryo dari indonesiadata.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.